melaksanakan dharma dalam kehidupan sehari-hari akan memberikan kebahagiaan. Saudara-saudara yang berbahagia, acara pada malam hari ini tentu merupakan acara yang sangat baik, yaitu selama 1 bulan penuh Anda mengikuti kegiatan sebulan penghayatan Dhamma. Dan saya yakin umat di sini sama seperti pada tahun-tahun yang lalu, yaitu sejak hari pertama sampai dengan nanti hari ke-30, ya, 32. Oh, luar biasa. Jadi saya yakin dari hari pertama sampai hari ke-32 nanti Anda selalu rajin, tetap bersemangat. Di beberapa tempat sebulan dalam Dhamma isinya 4 kali tiap hari Minggu. Ya, apa bedanya sama hari-hari biasa kalau sebulan Dhammanya cuma di hari Minggu? Ada juga yang di beberapa tempat seminggu di awal sudah, seminggu di tengah boleh juga, atau seminggu di akhir. Tapi ini 32 hari. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan setelah sebulan penghayatan Dhamma atau 32 hari penghayatan Dhamma, tekanan darah tetap sama, kolesterol tetap, karena tiap malam berpesta terus, kolesterolnya nanti naik. Wah, banyak ada sila. Berbahagialah si penyelenggara acara. Kalau semua berpuasa, ini lebih bagus lagi. Dalam 32 hari langsing-langsing. Karena cuma 32 hari. Coba kalau 10 tahun tiap hari puasa, malah gemuk. Karena tubuh sudah menyesuaikan metabolismenya. Nah, saudara-saudara, penghayatan Dhamma ini memang diperlukan sekali. Karena itu bahkan bukan hanya di kota-kota besar, di kota-kota kecil, di desa-desa sekalipun, penghayatan Dhamma ini sekarang mulai digiatkan. Apa yang sesungguhnya akan kita tekankan? Apa yang sesungguhnya akan kita pelajari di dalam penghayatan Dhamma semacam ini? Sesungguhnya penghayatan Dhamma ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa ajaran Sang Buddha bukan hanya dipakai ketika kita di vihara saja. Agama Buddha itu juga kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Karena biasanya Anda kan kebaktian seminggu sekali, sehingga menganggap ya berbuat baiknya hari Minggu aja lah, hari lain boleh jahat-jahat sedikit, hari lain boleh gosip-gosip, hari Minggu bebas gosip karena kewihara. Hari Minggu menjalankan Pancasila Buddhis, hari lain marilah kita banyak-banyak pesen kepiting rebus. Karena ini bukan hari kebaktian, jadi langsung tunjuk kepiting berangkat. Ketika dikatakan, loh ini kan menjelang Waisak, justru menjelang Waisak saya mengantarkan kepiting terlahir di alam yang lebih baik dengan saya makan. Nah, kalau kepiting dibiarkan saja kan kasihan, dia hidup sebagai kepiting terus. Dengan saya tunjuk, siapa tahu kepiting lahir di surga.
Siapa tahu. Sayangnya tidak ada yang tahu. Endingnya kepiting malah masuk neraka gara-gara tunjukan kita, kan karma buruk jadinya. Tapi dengan sebulan dalam Dhamma ini, Anda tidak melakukan itu. Apalagi pada atas sila. Atas sila itu 8 sila ya. Jadi jangan nonton tukul dan lain sebagainya. Atas sila itu konsepnya selalu tidak makan saja, salah. Itu baru salah satu sila. Di beberapa tempat begitu. Saya pada awal-awal SPD gini sering ditunjukkan. Ini Bante peraturan kita SPD pada tahun ini. Wah, tunjukkan. Berkunjung ke rumah umat tiap hari, kebaktian macam-macam. Umat disarankan atas sila dalam kurung tidak makan setelah jam 12. Saya ngomong ini atas sila atau eka sila? Ini baru eka, baru satu. Tidak makan setelah jam 12 itu baru salah satu. Atas sila itu 8 jumlahnya. Ya, tiap hari masih nonton tukul. Apalagi sinetron. Ya, ini baru latihan puasa lah. Nah, saudara-saudara, karena kita menjalankan 8 sila setiap hari, bukan hanya puasa saja, maka kita jadi teringat, oh ini aku harus melaksanakan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga akhirnya menyadarkan kita pada tujuan sebulan dalam Dhamma itu, bahwa ajaran Sang Buddha bukan hanya seminggu sekali. Coba kalau hari-hari biasa bukan sebulan dalam Dhamma, Anda disuruh kebaktian, pernah nggak Anda kepikir kebaktian nantilah hari Minggu udah cukup, hari ini kita PlayStation aja lah, hari ini kita ke mall lah, hari ini kemana? Pernah terpikir begitu nggak? Pernah kan? Pasti pernah. Namanya manusia kan musuhnya males, itu pasti normal sekali. Tapi dengan sebulan dalam Dhamma ini kemudian Anda dilatih. Ini loh, bukan hari Minggu ya kebaktian. Kebaktiannya juga panjang-panjang nih tadi, ya. Wah, hebat. Parita yang mungkin Anda tidak pernah dengar sebelumnya, belajar. Ini bagus. Karena memang bukan hanya hari Minggu kita berbuat baik. Setiap saat, setiap waktu kita berbuat baik. Nah, saudara-saudara, ajaran Sang Buddha tentu bukan hanya kebaktian. Kebaktian ini ritual, tradisi. Duduk di lantai, tradisi. Sehingga ada orang ngomong, aku gak pengen kebaktian kesemutan, duduknya di lantai. Itu tradisi. Anda mau duduk di kursi juga boleh, tidak ada masalah. Kemudian, wah, aku mau kebaktian jauh, Mula Dharma jauh, aku di rumah aja lah baca parita. No. Saudara-saudara, kebaktian bukan hanya membaca parita. Bakti kepada Sang Buddha bukan hanya membaca parita. Bakti kepada Sang Buddha bukan hanya menyediakan bunga dupa lilin, bukan hanya menyediakan buah-buahan, bukan. Kalau bakti cuma bentuknya seperti ini, bakti itu milik orang yang punya uang untuk beli buah. Kalau nanti orang tidak punya uang untuk beli buah, gimana berbakti? Apa harus jual rambut? Dari mana nih hubungannya jual rambut dengan uang? Pernah dengar kisahnya itu? Wah, itu dia, ibu kita sudah tahu. Kan ada kisah zaman Sang Buddha tuh. Nenek tua yang semua orang pada punya uang untuk beli lampu minyak untuk menghormat Sang Buddha, nenek tua nggak punya. Akhirnya dia potong rambutnya, dia jual. Kemudian dapat uang untuk beli lampu minyak. Ketika semua lampu mati kena angin badai yang kuat sekali, lampunya sang nenek tua ini tetap hidup. Karena dia persembahkan dengan penuh bakti. Nah, kalau Anda tidak punya uang untuk beli buah, apa Anda harus jual rambut?
Ya rambut masih panjang-panjang sih oke. Lah kalau nanti model saya mau dijual apa? Untuk karpet. Nah, saudara-saudara, jadi sesungguhnya bukan dengan materi ini saja. Anda punya uang tentu Anda berikan buah yang bagus. Bukan dipilih buah yang nggak enak. Lalu Anda berpikir, ya Sang Buddha kan dikasih apel busuk juga nggak tahu. Apel busuk juga nggak protes. Yang busuk kasihkan di altar. Yang enak dimakan sendiri. Toh nggak ada protes. Saya yakin Anda tidak akan berpikir begitu. Walaupun Sang Buddha di sini hanya diwakili gambar atau patung, tapi Anda tetap memberikan yang terbaik. Ya kan? Pernah Anda terpikir gitu? Enggak dong? Ini buahnya nggak enak, kebetulan kasihkan altar aja. Atau ini buah belum mateng, 3 hari lagi baru mateng, kasihkan altar dulu aja. Kalau dikasihkan di lemari, dimakan anak-anak nanti, kasihkan altar aja. 3 hari pas mateng, kita turunkan, kupas, asik dah. Emangnya altar Sang Buddha jadi kulkas untuk nyimpen buah? Bikin tape ya begitu, tape kan 3 hari. Nah ini hari ini ketelannya direbus, kasih ragi, letakkan di altar untuk nyimpen 3 hari. Besek tempatnya tape itu turunkan, sudah matang, pas. Ini banyak berkah Sang Buddha loh. Nyimpennya saja bikin tape ini di depan altar Sang Buddha. Ya ini sih salah. Tentu Anda selalu memberikan yang terbaik. Tape ya bukan tape mentah itu kemudian diletakkan di altar, tapi tentu tape yang bagus Anda letakkan di altar. Buah yang bagus Anda letakkan di altar. Barang-barang yang bagus diletakkan di altar. Tapi bukan terus jam tangan diletakkan di altar, cincin diletakkan di altar, dompetnya saya mau mandi dulu ya, dompet diletakkan di altar. Ini meja penyimpanan, pegadaian atau apa? Ayo, yang begituan di rumah harap dibiasakan, jangan ya. Ada toh, yang mau mandi, dompetnya letakkan di altar. Kunci kontak mobil, letakkan di altar, mumpung ada meja. Jangan. Itu altar serbaguna. Jangan. Ada bungkus permen, letakkan di altar. Jangan. Ya, altar harus kita hormati. Kalau kita tidak menghormati altar kita sendiri, apa tetangga kita yang suruh menghormati? Kan tidak mungkin kan. Nah jadi hilangkan. Saya masih sering melihat tuh altar serbaguna itu. Ya. Dompet, itu paling sering tuh dompet, kunci kontak mobil, apalagi jam tangan, handphone, kacamata, beberapa buku, kadang begitu, komik Doraemon, bisa di atas altar. Nanti kalau Sang Buddha ketawa, bingung nanti Anda. Setelah Sang Buddha atau Buddha Rupang ini membaca Doraemonnya, ya. Ya, saya kira itu sudah nggak pantas lah, jangan diletakkan begitu ya. Nah, itu karena kita memberikan yang terbaik. Penghormatan ini hanya penghormatan dalam bentuk materi. Anda bisa memberikan yang terbaik. Sekarang saudara-saudara, karena Dhamma atau SPD ini kita lakukan sepanjang bulan, sesungguhnya membuat kita lalu berpikir, apa saya hanya memberikan materi saja? Memberikan dupa yang segar, memberikan bunga yang segar, memberikan buah yang segar. Apa saya kalau menghormat Sang Buddha itu hanya dalam bentuk materi? Ternyata di dalam Dhamma, Sang Buddha lebih cenderung mengarahkan orang menghormat dalam bentuk perilaku. Ketika Sang Buddha akan wafat, semua orang, semua biku sudah berkumpul. Ada biku yang tidak berkumpul karena bermeditasi. Lalu para biku yang lain melaporkan kepada Sang Buddha, dulu ada biku sombong, meditasi terus. Semua kita kumpul ketemu Sang Buddha hari-hari terakhir, saat-saat terakhir. Biku itu kok malah meditasi terus. Tapi justru Sang Buddha memberikan pengarahan.
Itu yang benar. Ngumpul-ngumpul, tidak praktek dharma, apa artinya? Dalam kehidupan kita juga demikian. Kita diingatkan, ini loh sepanjang hari, sepanjang waktu kita melakukan puja bakti sekarang. Setiap hari SPD pindah sana pindah sini. Di tempat lain hanya 20 hari, tempat lain 30 hari, di sini 32 hari. Semoga tidak overdosis. Nah. Tapi saudara-saudara, tentu penghormatan kepada Sang Buddha bukan hanya baca parita. Jadi baiknya hanya waktu masuk lokasi puja bakti. Selesai, cuek, tidak pusing. Disalib orang, marah-marah. Orang nyebrang ngawur, dimaki-maki. Nama binatang cepat sekali keluar. Binatang yang tertentu saja. Dipilih yang agak jelek-jelek lah binatangnya. Ya, itu sesungguhnya Anda belum praktek dharma. Anda baru melaksanakan upacara ritual agama Buddha. Ritual ini bermanfaat karena tiap hari Anda pergi melakukan puja bakti seperti ini, bermanfaat. Tetapi masih dalam bentuk yang sangat dangkal, bentuk yang sangat kasar, bentuk yang dasar sekali, yang awal sekali. Mari kita tingkatkan sekarang. Apa itu ritualnya? Kalau Anda datang melakukan ritual, Anda menghormat Sang Buddha, memberikan yang terbaik kepada Sang Buddha. Kaki saja tidak berani ke depan, padahal cuma patung nih. Tidak berani tahu kakinya ke depan, sudah dikasih peraturan. Saudara-saudara, ayo kita berpikir terbalik. Kalau dengan patung saja kita bisa begitu, padahal kalau kaki ke depan kan nggak ngapa-ngapa, kan nggak ada yang nyubit. Nah, dengan patung Anda bisa begitu. Bagaimana sekarang kelakuan kita dengan orang yang hidup? Jangan patung kita hormati luar biasa, orang yang hidup kita tinggalkan. Apa kita mau hidup sama patung? Ini lambang. Kalau dengan patung saja Anda bisa memberikan yang terbaik, walaupun tidak ada orang di rumah sekalipun, Anda pasti memberikan di altar Sang Buddha ini buah yang bagus, dupa yang bagus. Tidak akan Anda pilih tuh dupa yang busuk-busuk baunya. Ayah kasih yang busuk saja, ngirit. Yang mahal-mahal, ya besar. Walaupun di rumah sendiri dan tidak ada orang lain, Anda tetap memberikan yang terbaik. Lalu kalau tadi kita terpikir atau berpikir terbalik, dengan patung saja kita memberikan yang terbaik, apakah kita sekarang mampu memberikan yang terbaik kepada mereka di lingkungan kita? Buah yang bagus, berikan ke patung. Buah yang bagus, sudahkah kita berikan ke orang tua kita? Sudahkah kita berikan kepada keluarga kita? Sudahkah kita berikan ke tetangga kita? Kalau yang bagus diletakkan di altar, kemudian yang jelek ke orang tua, ini kita baru upacara. Kalau kaki tidak berani ke depan baru di depan patung, tapi di depan mertua malah kakinya goyang-goyang ngadep ke mertua, dadah mertua, selamat jalan, sambil pakai kaki. Saya kira itu belum umat Buddha. Nah, bisa bayangin toh, dadah pakai kaki, sambil selonjor, kaki goyang-goyang, dadah mertua, dadah papa, dadah mama, tapi kakinya. Ini kita berarti belum jalani ajaran Sang Buddha.
Kita baru tradisi. Padahal kalau kita balik tadi, kepada patung saja Anda bisa yang tidak protes ketika kaki Anda selonjor. Kenapa sekarang kepada orang tua kita begitu? Apa kita tidak lalu malu? Loh, saya kan harus berubah. Sebulan dalam Dhamma berarti saya punya kesempatan memperbaiki diri, membiasakan diri untuk selalu menjadi orang yang baik. Ini sesungguhnya salah satu makna kita melakukan latihan sebulan penghayatan Dhamma. Ketika di depan altar Sang Buddha, Anda baik-baik ngomong. Di beberapa rumah saya yakin sudah punya altar sendiri dan tidak ngomong sembarangan di depan altar. Jaga ucapan. Nah, tapi kadang-kadang kita di depan orang tua, di depan orang yang harusnya kita hormati, kita ngomong yang jelek-jelek. Pasangan hidup. Dulu kalau pacaran yang mau kemana yang yayangku apa lagi ya panggilannya macam-macam lah, yayang begitu. Tapi sekarang sudah kawin sudah agak lama, Dut, pinggir Dut, Dut, apa nggak bisa ngomong yang lebih halus? Apa nggak bisa ngomong yang lebih baik? Di depan altar kita sudah dilatih ngomong yang baik. Masa Dut, sana Dut. Mertuanya datang. Tuh, si tua bangka datang. Loh, dia bukan tua Bangka, dia tua Samarinda. Dia bukan dari Bangka. Ya tua Samarinda, tua apa saja, pokoknya tua Bangka. Kadang-kadang orang tua datang dibegitukan. Sampai ada orang tua mengatakan, lah, lebih setia tongkatku daripada anakku. Tongkatku aku pergi kemana-mana selalu menemani. Tapi anakku aku datangi menolak saya. Mengatakan si tua Bangka lah kok gak pulang-pulang ini. Sudah di rumah ribut terus, rewel terus. Ngurusi rumah kita. Coba saudara, kalau kita bisa memberikan yang terbaik pada altar Sang Buddha, kita juga harus bisa memberikan yang terbaik dengan lingkungan kita. Kita harus merasa malu, aduh aku kok ngomong jelek ya. Apalagi tadi atas sila, atas sila kan bukan hanya berpuasa saja. Atas sila kan 8 latihan kemoralan. Kalaupun kita hanya ngomong puasa, oke lah. Puasa kan juga bukan hanya puasa fisik. Coba kita juga puasa mental. Apa itu puasa mental? Mengendalikan ketamaan kita, mengendalikan kebencian kita. Karena kalau kita puasa sesungguhnya yang kita lawan kan ketamaan dan kebencian. Tamak mendapatkan makanan, benci dengan rasa lapar. Iya kan? Coba Anda kalau lihat makanan yang Anda sukai, wah, rasanya senang sekali. Coba ketika Anda malam kelaparan, waduh, tidur juga susah. Dengan berpuasa itu, ini kita baru 1 sila loh ini, 8 sila ini sebetulnya 8. Tapi karena biasanya puasa, ya sudahlah saya turuti salah Anda itu. Bahwa kita harus berpuasa itu mengendalikan ketamaan dan mengendalikan kebencian. Tamak makanan enak, benci kelaparan. Sekarang makanan enak itu artinya apa? Kenikmatan. Kenikmatan mata, kenikmatan kuping, kenikmatan kulit, kenikmatan macam-macam. Kita harus kendalikan. Apa itu kenikmatan mata, kenikmatan kuping? Senang dihormati. Mertua datang ke rumahku, ini adalah rumahku. Jangan macam-macam. Tidak menghormati saya sebagai pemilik rumah, walaupun mertua
out. Keluar dari tempat ini. Pasangan hidup, kamu rewel juga, ikut si tua bangka itu. Jangan macem-macem, ini rumahku. Kalau kita berpuasa 32 hari, kita bahkan berpuasa 60 hari, bahkan berpuasa seumur hidup, kalau kita masih tamak dengan hal-hal seperti itu, puasa kita baru fisik, itu tradisi, itu ritual, sama dengan kebaktian yang tiap hari itu. Tidak ada artinya, Mas Yan. Puasa tadi juga artinya mengendalikan kebencian kita dari rasa lapar. Tidak mendapatkan yang kita inginkan. Ketika pasangan hidup sakit, juga harus dihormati, juga harus dihargai. Beberapa orang dalam banyak rumah tangga saya jumpai, senangnya dengan pasangan hidup itu kalau sehat. Kalau sehat, yuk jalan-jalan, ayo makan-makan, ayo pergi-pergi. Tapi kalau sakit, sakit lagi. Padahal sakit yang lalu itu sudah 2 bulan yang lalu atau setahun yang lalu. Sakit lagi, aduh kamu itu kalau sakit saya ganti pampersmu itu loh. Berat. Ya kan? Padahal pasangan hidup juga bisa sakit. Nah, kita kemudian menolak yang tidak menyenangkan. Begitu sakit, pasangan hidup langsung, sudah, kamu sakit-sakitan terus. Aku mau cari yang lebih sehat. Yang sakit-sakitan tinggal di rumah sakit, aku cari yang lebih sehat-sehat. Apa tidak terpikir satu ketika kita juga sakit-sakitan dan dibegitukan juga? Kenapa? Karena kita menolak yang tidak menyenangkan. Berapa banyak yang kita bisa jumpai dalam masyarakat? Ketika orang tua sudah pikun, ketika orang tua sudah sakit, ketika orang tua sudah berbaring di tempat tidur, anaknya merasa kerepotan. Ini orang tua Bante sudah sakit-sakitan, kok nggak berangkat-berangkat? Kita ini repot Bante, kita ini orang sibuk. Dia sudah tidak bisa ngapa-ngapa, tapi kenapa masih bisa hidup? Kan bisa tidak bisa ngapa-ngapa, tapi kok masih bisa hidup? Kan mestinya tidak bisa ngapa-ngapa, termasuk nggak bisa hidup, toh? Sayangnya masih hidup, Bante. Bacain Parita dong, Parita Al-Gojo. Karena begitu dibacain langsung amblas. Ini Parita Al-Gojo. Mana ada buku Parita Al-Gojo? Tapi itu yang kita ketemu dalam masyarakat. Pernah menjumpai orang model begitu? Pernah, pasti pernah. Di mana-mana seperti itu. Kalau sudah demikian, apa gunanya berpuasa? Berpuasa adalah mengendalikan yang kita tidak sukai. Kenapa sekarang yang tidak disukai orang tua kita di rumah? Kenapa kita tidak bisa mengendalikan diri? Coba kita mulai perbaiki sikap-sikap ini. Sehingga akhirnya Atasila bukan hanya upacara. Atasila bukan hanya untuk menaikkan satu derajat tingkat kita lebih tinggi daripada yang lain. Di beberapa wihara yang jalankan Atasila pakai seragam khusus. Di sini ada? Tidak ada? Ada di beberapa tempat itu pakai seragam khusus. Duduknya juga khusus. Sehingga seolah-olah, ini loh aku Atasila. Kamu enggak loh? Lebih rendah. Loh, Atasila kok untuk meningkatkan status? Atasila ini kan justru untuk melihat diri sendiri dengan berbagai kelemahan dan kekurangan, supaya kita bisa perbaiki diri. Ternyata kalau lihat teman makan kok ya masih rasanya kepingin, ya lah ini lemah. Malam-malam enggak bisa tidur, buka tukul, kepingin juga ya, lemah. Kan begitu. Ya, saya lihat berlian bagus, mau pakai,
Ini kelemahan-kelemahan supaya kita dalam Atasila ini melihat diri kita dengan kelemahan kita, bukan malah menjadi lebih punya status. Aku Atasila, yang lain tidak. Bukan itu dasar ajaran Sang Buddha. Nah, kalau kita semua ini bisa jalankan Dharma ini di dalam kehidupan sehari-hari, dengan satu aja tadi puasa itu aja, yaitu berpuasa dengan hal-hal yang ingin membuat kita senang, tahan. Jangan kalau orang tidak memberi itu kita tidak usah stres. Orang kok tidak memberi perhatian padaku ya, masuk rumahku lihat aku aja tidak. Emangnya aku bukan manusia nih? Awas, lain kali jangan ke sini. Ini biasanya kalau calon mantu datang begitu. Temennya anak melihat orang tua dikira pembantu, jadi cuek. Lalu orang tua jengkel. Wah, aku nggak direken ya. Aku nggak direken. Lain kali nak, jangan pacaran sama dia ya. Aku sehebat ini, seheboh ini, masa nggak dilihat sama sekali. Kita berarti lapar perhatian. Walaupun kita atas sila kita baru upacara. Coba di kantor, di rumah, beberapa pasangan hidup, kan misalnya si A suami istri sama si B. Yang pintar kerja si A, tiap hari yang ditelepon karena urusan kerjaan si A, misalnya istrinya yang pintar kerja, wah si A ditelepon tiap kali, istrimu ada enggak? Aku nggak nyari kamu loh, ini istrimu ada enggak? Ini aku mau urusan kerjaan, ini bisnis. Lama-lama suaminya bisa jengkel. Kenapa? Karena dia mengharapkan, dia lapar penghormatan. Aku ini suamimu nggak direken ya, istri terus yang dicari ya. Ini kelaparan orang seperti ini. Ini harus kita tinggalkan pola-pola pikir seperti itu. Lapar penghormatan, lapar penghargaan, lapar perhatian. Itu temanmu itu model apa kalau datang ke sini nggak pernah bawa makanan? Coba itu teman yang lain bawa makanan. Sudah kamu pacaran sama yang sering bawa makanan aja. Yang itu nggak usah. Itu namanya kita lapar perhatian. Tapi kebanyakan Anda yang mendapat pasangan hidup, sesungguhnya dulunya, awalnya juga karena lapar perhatian. Iya dong? Anda memilih pasangan hidup Anda, itu nomor satu kenapa? Karena dia penuh perhatian dengan Anda. Ya kan? Ya? Lapar itu sebetulnya. Padahal mestinya Anda memilih pasangan hidup karena Anda kenyang, ingin membahagiakan dia. Aku senang lu kumpul sama dia karena aku ingin membahagiakan dia. Jadi kita kenyang. Kita ingin membahagiakan dia. Sayangnya kita lapar, ingin dia yang membahagiakan kita. Endingnya kalau kita sudah bahagia, sudah nggak lapar lagi, cuek. Berapa banyak sudah suami istri, endingnya cuek-cuekan. Aku dulu waktu sehat kamu perhatikan, aku sekarang udah tua sakit-sakitan kok kamu cuek ya? Kok suster terus yang suruh ngurusi aku ya? Kenapa? Karena kita udah kenyang. Saudara-saudara, sesungguhnya Dharma ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar berlapar-lapar secara fisik, tapi kelaparan secara mental itu jauh lebih berbahaya. Lapar fisik bisa dirasakan, kasar sekali. Begitu kita tidur lapar fisik, bangun kita kasar sekali. Tapi lapar mental sangat halus. Anda sendiri tidak merasa ketika timbul kelaparan mental itu. Anda tahunya hanya jengkel. Coba saudara-saudara renungkan sekarang. Dalam kejengkelan Anda, apa sumber kejengkelan Anda? Semuanya, atau bisa dikatakan sebagian besar,
sumber kejengkelan, lapar mental. Orang liatin Anda tidak senyum, apa yang timbul? Bisa ngejak berkelahi toh? Karena apa? Karena Anda lapar mental. Senyum dong kalau lihat. Nggak bisa senyum. Ya kan? Lapar mental. Ayo coba Anda marah apa? Semuanya rata-rata lapar mental. Tidak tahan dirinya kalau tidak bahagia. Anda bermusuhan dengan pasangan hidup sampai akhirnya berdiam-diaman 2 hari, 3 hari, seminggu tidak ngomong. Kenapa? Karena Anda lapar mental. Harusnya dia yang ngomong duluan, karena dia yang salah. Saya kan orang yang benar, dia salah, minta maaf dong. Pasangan hidup bisa dibegitukan. Ini pasangan hidupnya sendiri, orang tua anak-anaknya sendiri. Tapi ketika jengkel, kita bisa diem-dieman. Ada diem-dieman, pasangan hidup, sudah kawin masih diem-dieman berhari-hari, suruh ngalah gak mau. Coba jalani puasanya ini, yaitu sudah, aku senyum dululah, aku ngomong dululah sama dia. Apa salahnya itu pasangan hidup? Kalau Anda bisa begitu, Anda layak atas sila yang cukup satu tadi saja yang kita bahas, puasa itu. Anda layak itu. Kenapa? Karena Anda bisa berpuasa mental Anda. Sudahlah ego-ego gak usah diperhatikan. Tinggalkan egonya. Pokoknya aku sekarang mau senyum dulu. Ini pasangan hidup saya sendiri kok. Kenapa aku harus diem-dieman? Sampai kuat-kuatan seminggu, 2 minggu. Kalau kita bisa seperti itu, puasa, jalan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu saudara-saudara, apa kuncinya hidup bermasyarakat dengan baik, berumah tangga dengan baik, berkeluarga dengan orang tua, kakek nenek, pasangan hidup ataupun dengan mertua bisa baik, dengan tetangga bisa baik, dengan teman sekolah bisa baik, dengan teman kuliah bisa baik. Apa kuncinya itu? Bisa berpuasa mental. Kalau Anda tidak bisa berpuasa mental, selamanya Anda akan menjadi troublemaker, pembuat masalah, karena selalu menyalahkan orang lain. Sama dengan ketika di dalam tradisi sebulan penghayatan Dhamma, kemudian berpuasa, Anda menyalahkan agama Buddha. Kenapa agama Buddha bikin aturan tidak makan setelah jam 12 siang? Bikin repot aja. Ini kenapa kita menyalahkan pihak lain? Padahal ini adalah latihan kita. Sama dengan di masyarakat. Kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang salah. Padahal kita yang lapar. Lapar pengakuan, lapar penghormatan, lapar ego kita terpuaskan. Ya toh? Bisa menyadari sekarang bahayanya lapar itu. Lapar secara mental. Kalau lapar secara fisik gampang sekali, lapar secara mental aus sekali. Kita kadang tidak menyadari itu. Kalau Anda sekarang mulai menyadari, paling tidak pada malam ini Anda mengetahui. Nanti sedikit demi sedikit lapar mental ini diperbaiki, sehingga kita bisa puasa mental. Ada satu kisah orang yang sudah kenyang dan tidak lapar mental. Seseorang yang datang ke sebuah restoran, kemudian dia datang dengan pakaian yang rapi, tapi membawa guru spiritual yang pakaiannya sangat sederhana.
Kemudian pegawai restoran, karena melihat orang yang berpakaian rapi, dia berpikir, kalau aku layani dengan baik, pasti dikasih tips uang yang lebih banyak. Sedangkan guru spiritual yang pakaiannya kurang bagus ini tidak usah terlalu dilayani. Orang pakaiannya tidak bagus, bagaimana punya duit? Tipsnya kalaupun ada, tips yang kecil. Nah, saudara-saudara, sungguh orang yang berpakaian rapi ini dilayani dengan baik-baik. Yang tidak berpakaian rapi ini dilihat juga tidak. Padahal bos itu tadi mengatakan, ini guruku loh. Si pelayan restoran tetap cuek. Tetapi pada akhir acara makan itu, tips yang diberikan si guru spiritual jauh lebih besar daripada yang diberikan muridnya. Muridnya kaget. Loh guru, kamu kok memberi dia banyak padahal kelakuannya jelek? Sang guru menjawab, kenapa? Karena perilaku orang lain. Saya bertindak sama jeleknya dengan dia. Kalau dia sudah jelek, biarkan. Aku pengen berbuat baik, itu urusanku. Kenapa guru ini bisa berpikir demikian? Karena dia tidak lapar spiritualnya. Coba kalau kita digitukan, ya dong? Kita, oh kamu menghina saya ya? Tidak tak kasih uang kamu habis-habisan sudah. Sudah. Kenapa? Karena kita masih lapar spiritual kita. Tapi dalam tingkat guru tadi, dia kenyang spiritualnya. Kenapa orang jahat sama saya harus balas jahat? Biarkan dia mau jahat. Biarkan dia berperilaku seperti itu. Kenapa perilaku saya didikte orang lain? Kalau orang lain jahat, aku harus lebih jahat. Malah saking laparnya, ada beberapa orang mengatakan, kamu bisa jahat ya sama saya. Aku, kalau dijahati orang, bisa membalas 10 kali lipat. Tapi kalau aku dibaiki orang, aku juga 10 kali lipat lebih baik daripada dia. Ini namanya lapar sungguhan. Ini. Sangat lapar. Tapi itu banyak loh di masyarakat. Pola pikir itu, Anda pernah ketemu orang begituan? Banyak. Kasihan orang yang lapar seperti ini. Tapi kalau kita tahu, oh kamu jahat, aku balas kebaikan. Ini orang yang kenyang. Wah, gak sudi aku berbuat baik sama orang yang jahat sama aku. Lapar kamu berarti. Nanti pasangan-pasangan hidup, kalau sudah agak diem-dieman berhari-hari, ngomong baik-baik. Kayaknya pasangan hidupku lapar nih. Lapar penghargaan, lapar penghormatan, lapar minta orang ngalah sama dia. Kasihan, lapar. Kalau kita bisa merenungkan ini, saudara, cara yang sangat sederhana ini saja, Dhamma bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sia-sia Anda berlapar-lapar 32 hari secara fisik, kalau Anda bisa mengendalikan lapar secara mental. Tapi kalau belum bisa pada tahun ini, tidak apa-apa. Tahun depan 40 hari SPD. Tahun berikutnya lagi 60 hari. Tahun berikutnya 365 hari. SPD sepanjang waktu. Bukan lagi SPD sebulan penghayatan Dhamma. Setahun penghayatan Dhamma. Karena memang Dhamma bukan dipelajari dalam waktu-waktu tertentu. Dhamma ini sepanjang tahun, sepanjang waktu. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita atasi lapar mental kita bersama, sehingga akhirnya kita tidak menjadi troublemaker, tidak menjadi pembuat masalah di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan kita, tapi justru menjadi pemecah permasalahan. Karena dari diri kita sendirilah kita bisa mulai menyelesaikan masalah-masalah di keluarga kita. Kalau kita mau rendah hati, kalau kita mau kenyang perhatian, tidak membutuhkan perhatian yang berlebihan dari lingkungan, kebahagiaan di dalam keluarga, kebahagiaan di dalam bermasyarakat,
kebahagiaan di dalam lingkungan akan dapat kita wujudkan. Karena sesungguhnya mereka yang melaksanakan dharma di dalam kehidupan sehari-hari akan memperoleh kebahagiaan. Semoga Anda semua selalu berbahagia. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata.